Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, Bapak Ibu orang tua, siswa, rekan guru dan dosen beserta para mahasiswa, semua sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini akan disampaikan tentang kritik saran bagi guru pada pembelajaran selama pandemi yaitu melalui daring. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, sementara guru adalah pendidik pendamping dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak sehingga akan berkembang dan berguna bagi saat ini dan masa mendatang. Pada era pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Tentu kita pahami tidak semua orang tua ada di rumah dan siap mendampingi anak. Ada yang sebagian bekerja, ada yang dua-duanya orang tua bekerja. Selain itu juga kemampuan orang tua dalam mendampingi anak belajar berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Di sisi lain, guru yang dihadapkan dalam situasi baru yaitu pembelajaran daring dihadapkan pada kemampuan dalam menguasai IT. Dan tentu saja tidak semua guru mampu untuk menyelenggarakan pendidikan dengan memaksimalkan IT yang ada. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, aplikasi yang banyak digunakan adalah WhatsApp. Buku paket ditambah dengan video pembelajaran. Sementara berdasarkan penelitian, survei, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi lebih banyak menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lainnya selain WA atau WhatsApp. WA memang menjadi media yang banyak digunakan, namun untuk materi tertentu seperti matematika dan materi lainnya yang perlu penjelasan langsung dari gurunya, maka guru hendaknya membuat satu video pembelajaran sehingga anak akan lebih paham dan lebih mudah mengerjakan tugas yang diterimanya. Tampak pada WhatsApp atau aplikasi WA, guru memberikan tugas kepada peserta didik dan mengarahkan untuk melihat video pembelajaran yang ada di YouTube. Para peserta didik diminta untuk mendengarkan, menyimak apa yang diterangkan dalam YouTube tersebut, sehingga tugas sebenarnya adalah tinggal menyalin dari apa yang dilihat dan tertulis dalam video pembelajaran di YouTube. Menyikapi banyaknya Bismillahirrahmanirrahim. kritikan dari orang tua Assalamualaikum terhadap warahmatullahi guru, wabarakatuh. maka guru Selamat pagi hendaknya untuk anak-anakku memaksimalkan kemampuan dalam yang ibu menguasai IT, cintai. Semoga kreatif kalian dengan tetap membuat sehat, video tetap pembelajaran semangat, sendiri, walau ada menjaga diri video di kalian, YouTube. menjaga kesehatan Sebab kalian di rumah, video yang dibuat sendiri oleh jaga guru diri, mampu jaga menumbuhkan jarak, ikatan memakai psikologis masker, terhadap peserta didik dan dibanding anak menghindari melihat kerumunan. video pembelajaran yang dibuat Semoga kalian oleh tetap orang lain. semangat belajarnya di rumah walaupun kita masih melakukan pembelajaran dalam jaringan atau disebut dengan daring. Yang ibu sampaikan mungkin kali ini tentang melanjutkan materi yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswi kelas 1. Semoga kalian sehat, menjaga diri, menjaga prokes dimanapun kalian berada. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Apakah masih ada yang masih tidur? Atau belum bersiap-siap, belum mandi, belum sarapan, belum berseragam? Nah, anak kelas 1 itu harus belajar menyiapkan dirinya sendiri. Nah, mandi sendiri, menyiapkan seragam sendiri, sarapan sendiri. Kenapa harus sendiri belajar? Belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun sama belajar. Belajar mengerjakan segala sesuatu mandiri atau sendiri, ya. Kemarin ibu memberikan materi tentang Al-Fatihah
kalian sudah melafalkannya, Ibu jelaskan sedikit di sini bahwa surat Al-Fatihah itu isinya memberikan pesan bahwa Allah bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana Ibu buktinya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kalian lihat alam dan isinya. Itu semua diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Itu bukti dan tandanya Allah memberikan kasih sayang kepada manusia. Terus kita harus bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Selain Allah memberikan alam dan isinya untuk manusia, Allah memberikan anggota tubuh kepada kita yang sempurna. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya, misalkan kalian diberi tangan oleh Allah. Gunakan tangan itu untuk menulis. Itu tandanya kalian mensyukuri kasih sayang Allah. Kalau tangannya tidak digunakan menulis, maka nanti tangan kalau sudah meninggal dunia bilang ke Allah bahwa tangan saya tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya kalian anak-anak kelas 1, Bu, saya capek menulisnya banyak. Kalian setiap melakukan pekerjaan belajar menulis itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena belajar itu hukumnya wajib dan akan diberikan pahala oleh Allah. Terus lihat Allah yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita berbuat baik setiap hari, itu akan diberi balasan oleh Allah nanti di hari kiamat. Bersikap buruk pun sama, nanti akan dibalas oleh Allah. Karena apa? Karena Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Itu termasuk isi dari surat Al-Fatihah. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat yang keempat, kita hanya menyembah kepada iyyaka nasta'in. Lihat yang keempat, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu satu, menjelaskan tentang kasih sayang Allah. Dua, kita harus bersyukur kepada Allah. Tiga, Allah sebagai penguasa hari pembalasan dan kita harus beribadah hanya kepada Allah. Memohon pertolongan pun hanya kepada Allah. Lihat di gambar ini, mereka sedang berdoa setelah sholat. Minta apa yang kita cita-citakan. Cita-cita kita akan berhasil kalau kita ibadah dan berdoa, juga belajar. Kalau tidak mau belajar, cita-cita kalian itu tidak akan tercapai. Kalau belajarnya malas, kalau belajarnya sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit capek. Kalau bilang capek terus kapan mau bisanya? Kalau belajar lama-kelamaan capeknya akan hilang. Terus kita harus memohon kepada Allah harus bagaimana? Tadi dengan cara berdoa. Paham ya penjelasan dari Ibu? Nanti minggu depan kita ulangan ya. Nah, nanti Ibu ini share gambar ini. Mau yang ditulis, dirangkum Bu, boleh ambil yang pentingnya saja. Yang ditulis hari ini kalian tulis huruf hijaiyah ba. Ya, itu 5 jajar. Ditulis ya supaya tangannya terlatih untuk menulis huruf hijaiyah ya. Nah, paham ya? Ini ini ulangan minggu depan ya. Ini kalian pelajari tentang surat Al-Fatihah. Itu saja dari Ibu hari ini. Semoga kalian semangat belajarnya, tetap berniat ikhlas belajarnya supaya menjadi ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siswa-siswi kelas 6 SDN Sukasari.
Alhamdulillah hari ini tahun ajaran baru Ibu bisa bergabung di SD Sukasari. Perkenalkan, nama Ibu Yulidiana yang akan mengajar kalian bidang pelajaran PAI. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan. Dan salam hormat saya untuk ibu, bapak, orang tua kalian. Mohon kerjasamanya untuk kita mendampingi anak-anak belajar di rumah. Saya minta kerjasamanya. Ibu bapak punya tanggung jawab mengingatkan anak-anak untuk belajar, dan saya pun punya tanggung jawab untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan setiap pelajaran saya, dan akan saya laporkan penilaiannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Hari ini pelajaran pertama, kalian siap ya? Jangan lupa berdoa dulu, sarapan dulu supaya fokus belajarnya. Di sini ada Quran surat Al-Kafirun ya. Kalian tentunya hafal ya, anak-anak kelas 6. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan wajib bagi orang muslim itu bisa membaca Al-Quran. Menulisnya pun sama, harus bisa. Nah, tugas hari ini cuman simpel saja dari Ibu. Kalian menulis dulu huruf Al-Quran, surat Al-Kafirun. Kalian hasilnya japlikan ke Ibu ya. Sekilas Ibu jelaskan dulu tentang surat Al-Kafirun. Di era persaingan bebas seperti sekarang ini, guru selain dituntut untuk interaktif, inspiratif, memotivasi, juga mendukung anak untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, sehingga satu saat anak akan mampu menghadapi persoalan dengan memberikan solusi yang tepat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.